Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 23 Mei 2022, adalah Saksi Kristus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami, atas rahmat dan undangan suci-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kalimat utama yang disampaikan oleh bacaan Injil hari ini berbunyi demikian: "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terdapat 3 hal yang hendak disampaikan dalam kata-kata Yesus ini. Yang pertama, kesatuan Allah Tritunggal. Yesus yang mengutus Roh Kudus. Roh itu berasal atau keluar dari Bapa. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Dengan demikian, dalam kalimat itu tertuang jelas ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang satu dan saling endorse, saling memperkenalkan, saling mendukung. Poin kedua yang hendak dinyatakan adalah para murid ternyata belum sepenuhnya paham siapa Yesus dan maksud kehadirannya bagi keselamatan manusia. Roh Kudus dihadirkan sebagai pihak yang akan memberi mereka penerangan ilahi agar mereka menerima dengan iman pribadi, mengalami, memahami, dan mengamini secara personal Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu, bukankah testimoni atau kesaksian dari pihak lain kadang lebih didengar daripada kesaksian dari diri sendiri? Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Oleh Roh Kudus, para murid akan mendapat kekuatan seperti vaksin booster, agar mereka berapi-api, berkobar-kobar dalam menyatakan imannya, yakni iman akan Kristus yang telah mereka alami secara nyata dalam kehidupan real mereka. Semangat yang berkobar-kobar inilah yang akan melibas semua halangan, termasuk sesah dan aniaya hebat
yang akan mereka hadapi karena mengikuti Kristus dan percaya kepadanya. Yesus pada poin ketiga ini telah menyatakan hal itu. Roh Kudus itulah vitamin terbaik para murid agar mereka sungguh kuat dan setia kepada Yesus Kristus dalam iman kepadanya. Dengan demikian pendek kata para murid akan ditransformasi, diubah baru oleh Roh Kudus agar menjadi saksi Kristus yang tangguh, yang berkobar-kobar, yang setia hingga akhir kepada Kristus. Para murid dengan demikian oleh Roh Kudus akan dijadikan baru agar layak menjadi saksi Kristus. Dengan demikian, yang paling atau hendak disampaikan yang terutama dalam perikopa ini, bahwa Roh Kudus akan menjadikan para murid saksi yang luar biasa. Bagi kita pertanyaannya, apakah kita sungguh memiliki Roh Kudus dalam diri kita? Roh yang menggerakkan kita untuk selalu haus dan rindu akan Allah dan menyatakan kehadiran Allah dalam hidup kita di hadapan siapapun. Semoga kita memilikinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau selalu mau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami saat baptis, saat ekaristi, saat krisma, dan saat kami menerima sakramen lainnya. Terima kasih untuk pendampingan-Mu yang luar biasa. Kobarkan kami terus untuk menjadi saksi setia bagi kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atasmu, keluargamu, pekerjaan dan usaha-usahamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.